kita juga sediakan seperti itu. Dan juga untuk ibu menyusui kita juga sediakan tempat untuk ruang laktasi, jadi khusus bagi beliau yang misalnya kesini bawa anak dan masih menyusui itu bisa di situ gitu Mas ya. Oke, benar banget yang dibilang Mas Anwar itu, kategori-kategori tersebut itu sesuai pada UU nomor 25 tahun 2009. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama dengan saya DAN dalam acara podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Nah, di episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber dari Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi dari KPU Kota Kediri, atau biasa disebut dengan Tim Rendatin. Nah, sebelum berlanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada anggota-anggota dari Tim Rendatin berikut. Yang pertama ada dari Mbak Anissa selaku Kasubag Rendatin, bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mas Danu. Saya di sini sebagai Kasubag Rendatin di KPU Kota Kediri sudah menjabat sejak tahun 2021 sebagai Kasubag Rendatin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Mas Amsal, bisa diperkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman pemilih. Kenalin, di sini nama aku Amsal Herbert. Aku staf baru di KPU Kota Kediri, jadi status saya masih CPNS. Itulah alasan kenapa kepala saya lagi gondol, soalnya lagi latsar. Oke, selanjutnya kepada Mas Anwar, bisa perkenalan kepada teman-teman pemilih. Baik, terima kasih Mas DAN. Perkenalkan teman pemilih, saya Anwar. Saya masuk di KPU Kota Kediri tahun 2023 kemarin, jadi masih terhitung baru, tapi nggak baru karena masih ada yang lebih baru, Mas Amsal tadi. Dan di sini saya alhamdulillah sudah P3K per tanggal 1 Oktober kemarin, dan saya juga berperan di sebagai operator sakti di Tim Rendatin KPU Kota Kediri. Baik, saya kembalikan ke host Mas DAN. Baik, terima kasih. Sepertinya teman pemilih tidak perlu berkenalan lagi dengan saya, karena saya sudah pernah membuat episode khusus terkait dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai staf di KPU Kota Kediri. Baik, untuk teman-teman Rendatin nih, untuk hari ini kita akan membahas apa? Mungkin kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik yang ramah untuk kelompok rentan. Seperti itu. Nah, untuk memulai pembahasan hari ini, kita akan mengawali dari fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KPU, yaitu peran Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, di mana dari sinilah perencanaan disusun, data dikelola, dan kinerja layanan dipantau secara berkelanjutan. Mari kita masuk ke segmen pertama, yaitu terkait dengan peran Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Oke, teman pemilih, dalam struktur KPU Kabupaten atau Kota, Subbag ini sering disebut sebagai dapur pengelolaan data dan perencanaan. Nah, sebenarnya apa peran kunci dalam pelayanan publik? Sebenarnya salah satu dari sekian banyak tugas yang ada di Subbag Rendatin itu menyiapkan laporan terkait pelayanan publik. Namun itu bukan berarti hanya kita saja yang bertanggung jawab terkait pelayanan kepada publik, tapi juga seluruh warga KPU Kota Kediri, baik dari sekretariatan ataupun komisioner. Kemudian peran khusus dari Subbag Rendatin sendiri, nanti kita merencanakan, menyusun perencanaan untuk pelayanan publik itu nanti seperti apa, kemudian hasilnya akan kita laporkan seperti apa, dan setiap triwulan nanti akan kita evaluasi terus menerus untuk hasil berkelanjutannya. Baik, terima kasih. Selain dari kegiatan perencanaan itu kan dari sub kegiatan di perencanaan. Berarti untuk bagian di datanya juga apakah ada kegiatan yang dilaksanakan? Itu. Dari data pemilih. Iya. Dari data pemilih kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Setiap bulan kita merekap hasil masukan dari masyarakat. Kemudian setiap triwulan kita melaksanakan pleno terbuka. Kemudian setiap semester kita melaksanakan rekap pleno terbuka tingkat provinsi dan KPU RI. Baik, terima kasih untuk perkenalannya dari teman-teman Tim Rendatin.
Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik yang ramah untuk kelompok rentan. Nah, untuk memulai pembahasan pada hari ini, kita akan mengawali dari fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KPU, yaitu peran sebagian perencanaan, data dan informasi, di mana dari sinilah perencanaan disusun, data dikelola, dan kinerja layanan dipantau secara berkelanjutan. Mari kita akan memasuki ke segmen pertama. Pada segmen ini, dalam struktur KPU Kabupaten atau Kota, Subbag ini sering disebut sebagai dapur pengelolaan data dan perencanaan. Nah, mungkin apa saja tugas-tugas dari setiap staf-staf atau tim-tim dari Rendatin ini? Dari Mas Anwar dulu mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Dano. Saya sendiri di sini lebih berfokus kepada perencanaannya, Mas Dan. Jadi di subbagian Rendatin itu salah satunya kan ada perencanaan. Nah, di mana perencanaan ini bertugas sebagai arsitek kalau saya menyebutnya. Nah, arsitek dalam pengelolaan anggaran dan juga program-program kerja lembaga. Jadi di sini tugas utama saya itu meliputi penyusunan anggaran. Kebetulan saya juga sebagai operator sakti di KPU Kota Kediri, sakti perencanaan. Betul. Nah, jadi tugas saya itu yang pertama ada penyusunan anggaran. Kemudian ada penyusunan program kerja, di mana pada awal tahun biasanya kita kan menandatangani PK atau perjanjian kinerja. Nah, di situ kita berkoordinasi dengan KPU provinsi dan juga KPU Republik Indonesia, mohon maaf, karena sejatinya KPU kan lembaga yang hierarkis. Jadi apa saja tugas kita itu juga merupakan turunan dari KPU RI seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan kinerja, di mana setiap akhir tahun itu biasanya kita akan menyusun laporan evaluasi kinerja atau yang biasa disebut dengan LAKIP, yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seperti itu, Mas Dan. Baik, berarti lebih ke perencanaannya ya dari Subbag Rendatin ini. Untuk kemudian berikutnya mungkin bisa dijelaskan dari Mas Amsal. Oke, kalau tugas-tugasnya di tim Rendatin ini. Oke, siap Mas Danu. Kebetulan saya juga masih baru di sini, jadi saya masih harus belajar lagi dari senior saya. Yang pertama itu saya sebagai staf sendiri membantu pekerjaan dari Subbag Rendatin. Yang pertama itu pada penginputan data-data di Sidalhi ya. Saya diberi tugas biasanya dari senior saya untuk mengerjakan data-data tersebut. Lalu untuk bidang teknologi informasinya juga saya membuat apa sih Bu? Website mini website. Oh ya, saya juga membuat mini website sepertinya. Dan beberapa aplikasi untuk membuat peta satu data juga, supaya tim-tim Rendatin sendiri bisa lebih efektif dan efisien dalam mengakses informasi yang ada. Biasanya saya membuat dalam fitur web berbasis web seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk Kasubag kita. Kalau untuk Kasubag, saya yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dari teman-teman staff ini. Jadi apa yang mereka lakukan, laporannya langsung ke Kasubag Rendatin. Baik, terima kasih. Berarti tim Rendatin ini sangat bekerja sama sekali ya dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Kita sangat solid. Ya, baik. Untuk berikutnya, sebenarnya apa peran kunci Subbag Perencanaan Rendatin ini dalam pelayanan publik? Salah satu dari sekian banyak tugas di Subbag Rendatin itu adalah menyiapkan laporan terkait pelayanan publik. Tapi bukan hanya salah satu tanggung jawab kita saja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik, tapi juga seluruh warga KPU Kota Kediri agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, baik dari sekretariatan ataupun dari komisioner. Kemudian tugas pokok dari Subbag Rendatin nanti kita sebagai perencana layanan publik, seperti apa layanan publik yang akan kita berikan kepada publik, kita yang merencanakan, kemudian kita yang melaporkan setiap semester, kemudian kita evaluasi juga secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Tambahan Mas Dan, jadi kita itu juga kemarin membuat sebuah diskusi
yang bernama FKP Forum Diskusi Publik, di mana tujuan dari FKP itu untuk sama-sama memberikan pemahaman antara penyelenggara pelayanan publik, di mana di sini penyelenggaranya adalah kita KPU Kota Kediri, dan penerima layanan yaitu masyarakat atau stakeholder. Nah, tujuan dari dilakukannya FKP itu untuk memperoleh pemahaman serta solusi apabila ada mungkin yang kurang baik atau Dari gimana pelayanannya, dari kurang pelayanannya, maksimal, mungkin ya. dari masyarakat merasa kurang dan lain sebagainya. Dan dan juga untuk meminimalisir dampak dari kebijakan publik yang kita buat kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih. Kira-kira nih sudah upaya apa yang sudah dilakukan KPU Kota Kediri dalam memberikan pelayanan publik, apakah sudah optimal seperti itu? Sejauh ini kita sudah berkolaborasi antar subbagian untuk di subbagian KUL, Keuangan Umum dan Logistik, terkait pemenuhan sarana prasarana untuk fasilitas penyediaan tempat parkir, ada ruang tunggu, kemudian ada kamar mandi, toilet untuk tamu, kemudian kolaborasi kita dengan Subaktekhum itu terkait SOP pelayanan, kemudian dengan Subak Parmas terkait publikasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelayanan publik itu sendiri. Juga mau menambahkan ya Mas Dan ya. Kan tadi kita juga membuat pelayanan-pelayanan pada publik, terkhususnya ini yang lagi sedang kita bahas yaitu pelayanan yang ramah untuk kelompok rentan. Jadi untuk beberapa hal itu kita sangat prioritas bagi orang-orang yang memiliki kerentanan seperti Sebentar, sebelum kita masuk ke kelompok rentan itu mungkin bisa jelaskan kelompok rentan itu yang termasuk ke dalamnya tuh siapa saja seperti itu. Oke, baik Mas Dan. Jadi mungkin kelompok rentan itu secara umum kelompok yang membutuhkan kebutuhan dasar lebih dari orang-orang normal lainnya. Kita bisa kategorikan sebagai tunawisma, disabilitas, tunawicara dan lain-lainnya. Ibu menyusui seperti itu juga masuk. Berarti itu akan menjadi layanan prioritas utama terhadap kelompok rentan ketika akan meminta pelayanan ke kantor KPU Kota Kediri. Termasuk lansia dan juga anak-anak. Apabila misalnya ada masyarakat yang datang bawa anaknya, nah itu kita juga sediakan tempat bermain khusus anak. Jadi bisa anaknya itu dititipkan dulu di tempat bermain, nanti beliau yang mengurus administrasi lainnya kan bisa lancar gitu. Jadi nggak terganggu sama anaknya misal rewel dan sebagainya. Nah kita juga sediakan seperti itu. Dan juga untuk ibu menyusui kita juga sediakan tempat untuk ruang laktasi. Jadi khusus bagi beliau yang misalnya kesini bawa anak dan masih menyusui itu bisa di situ gitu Mas Dan. Oke, benar banget yang dibilang Mas Anwar itu kategori-kategori tersebut itu sesuai pada UU nomor 25 tahun 2009. Itu diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada disabilitas, ibu menyusui, wanita hamil, anak-anak, lansia, dan juga korban bencana. Oke, baik. Tadi kan sudah disampaikan terkait dengan fasilitas-fasilitas umum di KPU Kota Kediri. Mungkin ada yang seperti contohnya dari fasilitas-fasilitas tersebut yang sudah ada di KPU Kota Kediri. Ada. Ini kita tampilkan video dan beberapa foto ya.
Wah, ternyata fasilitas yang ada di kantor KPU Kota Kediri ini sangat lengkap sekali ya. Betul. Khususnya dalam menunjang atau memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang ingin meminta pelayanan khususnya di kantor KPU Kota Kediri. Dan terutamanya bagi kelompok rentan. Kelompok rentan. Baik. Tadi kan sempat saya melihat ada gambar itu ada parkir. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan ada terkait dengan parkirnya di kantor KPU Kota Kediri karena kan apalagi saat tahapan pemilu itu kan banyak sekali yang Betul, ingin sampai mengurus membludak. terkait mungkin data pemilih atau mungkin menanyakan terkait dengan hal-hal ya sipol seperti itu. Baik, jadi di KPU Kota Kediri sendiri itu terdapat 3 area parkir, di mana salah satunya itu ada area parkir khusus bagi teman-teman atau saudara kita yang mohon maaf disabilitas. Jadi ada satu ruang parkir di depan Iya. halaman yang ketika gerbang masuk itu bisa langsung parkir di depan tulisan Langsung KPU Kota depan Kediri. kantor situ Betul, ya? karena di situ kita sudah sediakan tanda khusus untuk parkir disabilitas. Untuk disabilitas. Kemudian yang dua area parkir itu ada di belakang, di halaman belakang. Jadi bagi masyarakat lainnya itu bisa parkir di halaman belakang seperti itu. Jadi misal ada 10 kendaraan yang datang nih, Mhm. ternyata mohon maaf, Salah satunya disabilitas. iya disabilitas, berarti yang diprioritaskan di depan itu yang Betul. disabilitas. Jadi nanti JS akan melakukan apa ya namanya ya, kayak semacam mengarahkan yang disabilitas nanti ke parkir depan, kemudian yang lainnya diarahkan ke belakang. Di belakang sendiri ada parkir mobil dan juga ada parkir kendaraan roda 2 seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi kan juga sempat melihat ada foto itu ketika kita mau masuk ke dalam kantor gedung utamanya itu kan yang ada gambar tapak boneka gede itu ada apa ini logo selamat datang juga ya. Iya. Terus kemudian ada jalan-jalan kuning itu apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya, betul sekali Mas Dan. Itu namanya guiding block atau jalan pemandu untuk disabilitas agar mereka bisa berjalan secara nyaman, aman dan mandiri ke dalam kantor KPU. Wah, ternyata pelayanan yang diberikan sampai ke titik seperti itu ya, sangat rinci Betul, sekali betul, ya. Mas Dan. Iya. Nah, Oh iya, baik. Ya, mungkin mau ada tambahan? nambahin juga Mas Danu, kan ada fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ya. Ada fasilitas yang terakhir itu ada petugas pendamping. Jadi seperti case yang tadi disebutkan oleh Mas Anwar, ada teman-teman kita yang kelompok rentan itu membutuhkan bantuan, contohnya kursi roda, akan ada petugas pendamping dari KPU Kota Kediri yang memberikan layanan tersebut. Iya, Jadi betul. full dibantu lah sampai mendapatkan layanan dari kita. Oke, baik, berarti apa yang diberikan oleh KPU Kota Kediri itu khususnya bagi kelompok rentan itu sangat difasilitasi sekali ya, agar mereka itu bisa saat mengurus layanan itu bisa dilayani dengan sangat baik Ya, sekali. supaya merasakan manfaatnya juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke segmen kedua. Nah, mungkin terkait dengan pelayanan publik tadi, apakah terkait dengan pelayanan publik itu ada penilaian dari internal maupun dari eksternal KPU seperti itu? Baik, izin menjawab Bu Nisa. Jadi terkait pelayanan publik itu kita ada penilaiannya. Salah Iya. satu adalah PEK PPP Mandiri. Jadi PEK, apa sih? PPP. P-nya 3 kali. PEK PPP Mandiri. Mandiri. Nah, Nah, itu apa apa? sih PEK PPP Mandiri itu? Jadi kepanjangannya yaitu pemantauan dan juga pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri. Nah, PEK PPP Mandiri ini apa sih? Jadi PEK PPP Mandiri itu merupakan salah satu proses self assessment atau penilaian mandiri yang secara sistematis dan juga terukur oleh instansi pemerintah, di mana di sini oleh KPU Republik Indonesia, KPU RI, dan juga bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di satker atau di unit kerja masing-masing. Nah, ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement secara mohon maaf, berbasis bukti dukung untuk meningkatkan IPP atau Indeks Pelayanan Publik. Berarti untuk penilaian itu tiap tahun sekali gitu. Betul, jadi tiap tahun sekali. Dan indikator penilaiannya sendiri itu ada 6 kategori. Di antaranya adalah terkait dengan fondasi teknis, aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian ada inklusivitas dan juga pelibatan masyarakat sendiri
di mana kita kemarin mengadakan FKP atau Forum FKP, Diskusi Publik, di mana kita menerima masukan dan kritikan terkait pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Jadi terkait yang dijelaskan oleh Mas Amsal tadi, kita kan juga punya pendamping khusus ya untuk kelompok rentan yang ingin meminta layanan kepada KPU Kota Kediri. Kemudian terkait sarana prasarana Seperti fasilitas-fasilitas tadi. Betul sekali, seperti fasilitas yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada sistem informasi pengaduan. Jadi terkait pengaduan masyarakat itu kita tidak hanya secara langsung datang ke kantor, tapi kita juga bisa melalui online di PPID gitu. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Nah, inovasi apa yang diciptakan oleh KPU Kota Kediri terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Salah satunya podcast ini termasuk salah satu inovasi dari KPU Kota Kediri untuk memberikan informasi lebih dekat kepada masyarakat. Ya, mungkin untuk tadi itu kan disebutkan tiap tahun itu kan ada penilaian dari atau biasa disebut dengan PEKPPP Mandiri. Nah, mungkin di tahun kemarin, tahun 2025 kemarin, untuk hasil pelayanan publik di kantor KPU Kota Kediri itu seperti apa? Mungkin ada hasil penilaiannya yang sudah muncul. Iya, Mas Danu. Jadi udah dinilai sendiri dan juga kita juga udah mendapatkan hasilnya. Puji Tuhan, salah satu tertinggi di Jawa Timur yaitu KPU Kota Kediri dengan indeks A-. Ini diambil dari keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum nomor 2510 tahun 2025. Di sini bisa ditemukan bahwa KPU Kota Kediri dengan unit layanan PPID mendapatkan nilai indeks pelayanan publik itu 4,19 dengan kategori A-. Jadi ini merupakan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan satker-satker lainnya. Yang di Jawa Timur. Berarti Kota Kediri ini tertinggi nomor 1. Tertinggi nomor 1. Se-Jawa Timur. KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kita di bawahnya KPU Provinsi langsung. Atas penilaian Inspektorat. Penilaian mandiri dari Inspektorat KPU RI. Cukup juga tidak lepas dari kerjasama antar subbagian di KPU Kota Kediri. Dan juga peran dari Bapak Sekretaris tentunya yang senantiasa memfasilitasi kita, dan juga Bapak Ibu Komisioner dengan kebijakan-kebijakannya terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Betul. Kalau itu tadi kan penilaian PEKPP internal mandiri ya. Betul, kalau eksternal KPU RI juga dievaluasi oleh Kementerian Pan-RB. Itu yang menghasilkan nilai indeks reformasi birokrasi oleh KPU RI yang tahun 2025 kemarin. Alhamdulillah KPU RI mendapatkan nilai 4,66 dengan kategori A. Wah, ternyata KPU ini selain kemarin setelah disibukkan dengan kegiatan pemilihan, itu ternyata juga harus menyiapkan atau memberikan pelayanan publik secara maksimal dan ini terbukti dari nilai yang sudah kita dapatkan khususnya di Kota Kediri tadi itu dengan poin 4,19 di mana mendapatkan kategori predikat A-. Kemudian untuk di tingkat KPU RI tingkat pusat itu dengan poin 4,66 dengan predikat A. Ini sangat bagus sekali dan harus kita apresiasi ya. Betul. Dan tambahan Mas Jan, untuk nilai IKM untuk KPU Kota Kediri sendiri yang kita kemarin kan adakan di bulan apa ya? Sebelumnya bisa saya tanyakan IKM itu apa ya Mas? Indeks kepuasan masyarakat. Oh, jadi masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kita selama semester 1 kemarin. Jadi pada periode survei yang kita adakan bulan Januari hingga Juni tahun 2025 kemarin, kita mendapatkan kurang lebih 100 responden, di mana ada 9 nilai unsur pelayanan. Salah satu saya bacakan saja ya. Dari 9 itu terdapat persyaratan, sistem atau mekanisme dan juga prosedur layanan, kemudian ada waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Dari 9 unsur pelayanan tersebut, kita berhasil mendapatkan nilai IKM
atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 92,83, di mana mutu pelayanan yang kita dapat itu mendapatkan nilai A, yang artinya kinerja dari unit pelayanan KPU Kota Kediri berhasil dinyatakan sangat baik, seperti itu Mas Dan. Oh ya, mau nambahin juga Mas Dan, itu kan nilai yang kita dapat dari tahun 2025. Jadi ini tidak terlepas dari masukan-masukan dari masyarakat sekitar ya. Untuk periode sekarang atau 2026 kami juga meminta bantuan ke teman-teman masyarakat yang mau memberikan masukan kepada kami, bisa isi link di Deskripsi ya, di bawah. nanti ada. Jadi bisa Oke. bantu isi link ya untuk memberikan masukan terkait Betul. dengan pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh KPU Kota Kediri kepada masyarakat, khususnya yang sudah pernah melaksanakan atau melakukan permohonan pelayanan ke kantor KPU Kota Kediri. Ya, betul sekali yang dibilang Mas Danu. Oke, baik teman pemilih, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen 3, di mana tantangan dalam pelayanan publik khususnya pada kelompok rentan. Nah, meski hasil evaluasi atau penilaian yang sudah diberikan tadi itu hasilnya sangat bagus ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan apakah ada tantangan, khususnya tantangan utama dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik di tingkat khususnya di KPU Kota Kediri seperti itu. Tantangan yang utama itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kualitas pelayanan kepada publik. Untuk sekarang ini kan kita sudah memberikan layanan kepada publik sedemikian maksimal. Bagaimana di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih memberikan pelayanan itu yang lebih maksimal dan tidak menurunkan standar, walaupun nanti kita melalui masa tahapan-tahapan yang sibuk ketika pemilu atau pemilu kada. Baik, menambahkan Mas Dan. Jadi selain konsistensi tadi, tantangan berikutnya adalah keterbatasan SDM, di mana pada saat tahapan terutamanya kan pada waktu itu kan padat banget kan, ada banyak kegiatan baik di dalam maupun di luar kantor, kemudian tahapan-tahapan yang beriringan juga antar divisi. Nah, hal itu juga menjadi tantangan klasik namun krusial. Jadi seringkali unit pelayanan publik KPU Kota Kediri ini menghadapi kendala berupa jumlah personel yang kurang. Misalnya pada saat tahapan kemarin ada kegiatan di luar kantor. Nah, otomatis yang di dalam kantor kan hanya tersedia beberapa personel saja. Nah, dan soalnya ikut acara kegiatan. betul, karena ikut acara. Nah, dan nggak semua personel atau SDM di KPU Kota Kediri kan sudah dibekali dengan pelatihan pelayanan prima. Nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi tantangan yang klasik namun krusial bagi KPU Kota Kediri. Belum. Betul. Jadi seperti itu tantangannya. Oh iya Mas, dan saya juga mau menambahkan tantangan berupa inovasi. Jadi ada beberapa inovasi yang sebenarnya sudah kami rencanakan. Iya. Itu salah satunya implementasi untuk fitur text to speech pada PC pelayanan. Kebetulan di KPU Kota Kediri belum ada PC atau personal komputer untuk masyarakat atau teman-teman pemilih. Jadi inovasinya itu akan dibuatkan PC untuk pelayanan khusus pengguna tunanetra. Jadi tunanetra yang datang ke KPU Kota Kediri bisa menerima layanan dari text to speech dari aplikasi yang akan diinovasikan tersebut. Iya, agar memudahkan untuk kaum disabilitas Iya, ya. betul. Baik, terkait dengan tantangan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 3 tantangan utama khususnya di kantor KPU Kota Kediri dalam memberikan pelayanan publik. Yaitu yang pertama tadi ada konsistensi, Betul. kemudian Keterbatasan SDM, ya. Yang terakhir ada kurangnya inovasi atau ingin menambahkan inovasi terbaru gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan ketiga tantangan tersebut itu kan berarti sangat harus diperlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak. Nah, seperti yang kita tahu kan kemarin juga sempat melaksanakan kegiatan FKP seperti itu ya. Itu kan ada masukan dari selain dari masyarakat, ada dari pihak-pihak eksternal lainnya. Nah, mungkin terkait dengan itu semua, apakah perlu dari dukungan pihak-pihak lain selain dari masyarakat dan juga dari yang diundang dalam kegiatan FKP seperti itu? Sangat Mas Dan. Jadi di tengah tahapan pemilu dan pilkada, Subag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Kediri harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Nah, ini soal manajemen waktu dan juga prioritas dalam kita memberikan layanan kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Teman pemilih, jadi dapat kita simpulkan ya dalam memberikan pelayanan publik ini
selain kita bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus, kita juga mempunyai tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan tantangan-tantangan tersebut tidak bisa kita laksanakan sendiri, jadi perlu keterlibatan dari berbagai Semua pihak. pihak, Iya, betul. selain dari masyarakat, dari instansi luar, tentunya dari dalam internal juga, kita betul. sendiri. Jadi kita harus membangun pola komunikasi yang konstruktif, yang membangun antar subbagian satu dengan yang lainnya, guna meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Oke, benar banget yang dibilang oleh Mas Anwar ya kan. Pelayanan publik ini perlu dipertahankan dan juga kalau bisa itu ditingkatkan supaya nilai dari indeks kita tuh bisa lebih baik lagi, begitu. Oke, baik, terima kasih teman pemilih. Demikian kegiatan podcast kita pada hari ini. Dari pembahasan ini dapat kita lihat bahwa subbagian perencanaan, data, dan informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas pelayanan publik di KPU Kota Kediri. Nah, terkait dengan hasil yang disebutkan tadi ya, mendapatkan capaian nilai IPP sebesar 4,19 dengan kategori A-, itu bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi pijakan untuk terus memperbaiki layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, teman pemilih, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada closing statement dari teman-teman tim Rendatin. Iya, untuk rencana ke depan kita tetap berupaya untuk menambah kapasitas SDM dan memperbaiki kapasitas SDM terhadap pelayanan publik, serta penguatan digitalisasi data dan inovasi-inovasi yang sudah kita rencanakan tadi kepada masyarakat itu agar kita wujudkan di tahun-tahun setelahnya, agar kualitas layanan tetap terjaga dan bahkan di dalam ataupun di luar momentum pemilu. Oke, baik, terima kasih teman pemilih. Seperti yang kita dengar tadi terkait dengan closing statement itu, agar layanan khususnya di kantor KPU Kota Kediri itu tetap terjaga bahkan saat di luar momentum pemilihan. Nah, harapan terkait dengan podcast hari ini adalah bisa memberikan wawasan dan mendorong semakin banyak pihak ya untuk membangun khususnya di kantor KPU Kota Kediri dalam memberikan pelayanan yang sangat prima ya khususnya. Pelayanan prima. Oke, baik, terima kasih untuk teman pemilih dan juga kepada tim Rendatin KPU Kota Kediri yang sudah memberikan diskusi yang sangat hebat ini ya, khususnya terkait dengan pandangan-pandangan terkait dengan pelayanan publik dan khususnya bagi kelompok rentan. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman pemilih yang sudah menonton podcast ini sampai dengan akhir. Tetap jaga semangat. Saya DAN, sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU Kota Kediri sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Terima kasih juga kepada host yang telah mendampingi diskusi pada episode kali ini, dan juga kepada teman-teman Rendatin yang sangat luar biasa. Semoga kinerja kita di tahun-tahun berikutnya bisa lebih optimal lagi. Demokrasi.